Shalom, selamat pagi rekan-rekan turunan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas berkat dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau masih membangunkan kami pada pagi yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin merenungkan sedikit dari firman-Mu, biarlah apa yang nanti kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan, pembacaan Alkitab kita pada pagi ini terambil dari Bilangan 23 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-30 yang menyatakan, Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, Apakah yang kau lakukan kepadaku ini? Untuk menyerapah musuhkulah aku menjemput engkau, tetapi sebaliknya engkau memberkati mereka. Tetapi ia menjawab, Bukankah aku harus berawas-awas supaya mengatakan apa yang ditaruh Tuhan ke dalam mulutku? Lalu Balak berkata kepadanya, Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapalah mereka dari situ bagiku. Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, Berdirilah di sini, di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ. Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya, dan berfirman, Kembalilah kepada Balak, dan katakanlah demikian. Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya, bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, Apakah yang difirmankan Tuhan? Lalu diucapkannya lah sajaknya. Katanya, Bangunlah, hai Balak, dan dengarlah. Pasanglah telingamu, mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina, dan yang berdiri tegak seperti singa jantan, yang tidak membaringkan dirinya sebelum ia memakan mangsanya, dan meminum darah dari yang mati dibunuhnya. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, Jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapah mereka, janganlah sekali-kali memberkatinya. Tetapi Bileam menjawab Balak, Bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Kemudian berkatalah Balak kepada Bileam, Marilah aku akan membawa engkau ke tempat lain. Mungkin benar di mata Allah bahwa engkau menyerapah mereka bagiku
dari tempat itu. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor, yang menghadap padang belantara. Berkatalah Bileam kepada Balak, "Dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan siapkanlah di sini bagiku 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan." Lalu Balak melakukan seperti apa yang dikatakan Bileam. Maka ia mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Rekan-rekan, renungan kita pada pagi ini membahas tentang Raja Balak dan Bileam. Di sini, Balak nampak tidak puas mendengar kata-kata Bileam yang tidak mengutuk bangsa Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Pisga. Balak menunjukkan bahwa begitu banyaknya bangsa Israel. Balak masih berharap bahwa Bileam ini mau menyerapah bangsa itu. Lalu Balak mendirikan mezbah korban bakaran sesuai dengan arahan Bileam. Tetapi Tuhan hanya menjumpai Bileam dan menyampaikan pesannya untuk diberitahukan kepada Raja Balak. Isi pesannya itu adalah bahwa Tuhan menyertai, membebaskan, dan melindungi bangsa Israel. Itu artinya Tuhanlah yang menjamin kehidupan bangsa Israel. Karena itu, tidak ada sesuatu hal apapun yang dapat menghalangi bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Pesan ini tentunya membuat Balak kecewa. Balak tetap ingin bahwa Bileam mengutuk bangsa Israel. Lalu Balak mengajak Bileam pergi ke puncak gunung yang lain dengan harapan ketika mempersembahkan kurban di sana, Tuhan akan mengubah keputusannya. Nah, rekan-rekan, ternyata begitu istimewa ya jaminan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengganggu perjalanan mereka sampai dengan ke tanah Kanaan. Nah, jaminan yang istimewa ini rekan-rekan juga kita dapatkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kita jaminan keselamatan. Karena itu, kita sebagai anak Tuhan tidak perlu takut lagi melangkah dalam hidup ini. Jika Tuhan Yesus yang menjamin, maka kita beroleh penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan dalam perjalanan di dunia ini menuju tanah perjanjian kekal. Walaupun demikian, jaminan keselamatan itu bukanlah kesempatan kita untuk hidup sembarangan. Jaminan keselamatan itu membuat kita mempunyai tanggung jawab untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Tuhan. Dan itulah wujud syukur atas anugerah dan jaminan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Amin. Rekan-rekan, untuk merenungi firman Tuhan kita pada pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih atas kasih dan berkat-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami sudah selesai merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah apa yang tadi sudah kami renungkan dapat menjadi berkat dan pedoman bagi kehidupan kami di hari lepas hari. Dan ya Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Engkau pimpin, Engkau tuntun apapun yang akan kami lakukan selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.